Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Rina. Dipun kabari, bagaimana kabarnya? Sehat? Selamat siang, Nis Tati. Alhamdulillah sehat selalu. Bagaimana dengan Bu Sati? Alhamdulillah, ya. Semua luar biasa dan tetap semangat. Amin. Oke. By the way, saya dengar Ibu pengen sharing tentang sesuatu. Gimana? Apa yang bisa saya bantu? Oke. Baik, Bu Sati. Hari ini saya akan melakukan coaching dengan coach saya. Nah, saya ingin rubrik penilaian coaching yang akan saya lakukan dengan coaching nanti lebih spesifik supaya saya nanti lebih mudah mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan saya ketika saya bisa menggali potensi yang ada pada coaching saya. Oke. Kompetensi coaching mana ya yang ingin Ibu kembangkan? Ya. Saya ingin mengembangkan kompetensi bagian identifikasi dan mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coaching nanti dapat menggali potensinya. Baik, lantas bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Bagian kompetensi yang ingin saya observasi adalah bagian mengajukan pertanyaan berbobot. Karena saya ingin coach dapat menggali potensi dirinya untuk dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, apa indikator ketercapaian tujuan yang ingin dicapai oleh Bapak, oleh Ibu Rina sebagai coach? Indikator tujuan yang ingin saya capai yaitu saya dapat menggali potensi coach sehingga coach dapat menemukan solusi serta langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Baik, Ibu. Demikian untuk sesi observasi ini. Silakan melakukan coaching terhadap coach Ibu setelah ini. Terima kasih Bu Sati. Setelah ini kita bertemu lagi untuk berbincang-bincang ya. Oke. Observasi. Baik, untuk sesi coaching, nanti saya akan melakukan sesi coaching dengan Pak Adi. Baik, selamat siang Pak Adi. Selamat siang, Bu. Baik, hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model Tirta. Pertama-tama, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching hari ini. Apa yang ingin Anda capai dari sesi coaching ini? Ya, Bu Rina, di sesi coaching ini saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan lebih efektif, Bu. Baik, mari sekarang kita identifikasi hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan waktu Anda. Apa saja hambatan atau kendala yang Anda hadapi dalam mengelola waktu? Jadi di sini dalam pengelolaan waktu itu saya merasa kesulitan, Bu, terutama dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang ditentukan. Seperti itu, Bu. Baik, setelah kita mengidentifikasi masalah tersebut, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Apa rencana aksi konkret yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu Anda? Jadi rencana saya seperti ini, Bu Afrina. Saya ingin membuat jadwal yang mana jadwal tersebut lebih terstruktur. Kemudian saya ingin memprioritaskan tugas-tugas saya berdasarkan tingkat urgensinya. Seperti itu, Bu. Bagus Pak Adi, membuat jadwal dan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensi. Nah,
kapan rencana itu akan dilaksanakan? Rencana saya akan melaksanakan itu secepatnya, Bu, karena eh, besok saya ada banyak kegiatan, saya akan mulai membuat jadwal yang lebih terstruktur seperti itu. Nah, bagus sekali. Rencana aksi sudah sangat jelas. Sekarang Pak Adi, bagaimana Anda akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini? Apa yang dapat membantu Anda dalam menjaga komitmen? Saya rasa saya akan mencoba membuat reminder dan saya mau mengajak rekan kerja saya, Bu, untuk mendukung rencana saya. Bagus sekali Pak Adi. Jadi mengajak rekan dan membuat reminder untuk mendukung rencana Pak Adi. Nah, bagaimana Anda akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Siapa yang dapat membantu Anda dalam menindaklanjuti rencana ini? Saya akan memantau perkembangan saya secara berkala, kemudian saya ingin meminta umpan balik dari rekan kerja saya, Bu. Saya juga akan mencari sumber daya tambahan, mungkin jika hal tersebut diperlukan. Ya, baik Pak Adi. Em, Sepertinya waktu kita sudah cukup ya Pak Adi ya. Eh, dari perbincangan kita hari ini, apa yang Pak Adi dapatkan? Oke, di sini saya tadi punya unek-unek. Setelah saya bercerita kepada Bu Afrina, saya sangat merasa lega karena permasalahan yang saya hadapi. Di sini saya bisa menemukan solusi. Baik Pak Adi, sangat bagus sekali, luar biasa sekali. Mungkin perbincangan kita hari ini cukup ya Pak Adi. Semoga rencananya nanti dapat terlaksana dengan baik. Baik, terima Amin. kasih Pak Adi. Ya Bu Afrina, terima kasih atas waktu yang diluangkan. Baik, sama-sama Pak Adi. Pasca observasi. Ya, benar ya. Selamat siang Ibu Afina. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Ibu Afina tadi proses coachingnya? Alhamdulillah, tadi berjalan baik dan lancar, Bu Sati. Alhamdulillah. Baik, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching sudah menunjukkan indikator pencapaian pengembangan yang ingin dicapai? Alhamdulillah, tadi sudah sudah saya lakukan. Nah, dalam proses coaching saya tadi sudah menerapkan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, menanyakan rencana aksi, dan menanyakan tanggung jawab terhadap rencana aksi. Tadi saya juga dapat menggali potensi coach untuk mencari solusi. Tinggal harus meningkatkan lagi kemampuan saya sebagai coach dengan terus berlatih dan mencari referensi dari berbagai sumber untuk menambah ilmu saya sebagai bekal menjadi coach yang profesional. Luar biasa sekali. Tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan menerapkan alur kita, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, menanyakan aksi, dan menanyakan tanggung jawab terhadap aksi nyata. Pertanyaan yang Ibu berikan sudah berbobot, sehingga dapat menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi. Semoga kedepannya meningkat lagi kemampuan coachingnya, nggih Bu, nggih. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Untuk ke depan nanti saya ingin kompetensi nanti yang ingin saya kembangkan, yaitu saya bisa mengidentifikasi permasalahan dari coach dan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat memandu coach agar dapat menemukan sendiri masalah yang sedang dihadapi. Bagus sekali. Jadi, Ibu ingin bisa mengidentifikasi permasalahan dari coach
dan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat membantu coach agar dapat menemukan sendiri masalahnya yang sedang dihadapi. Terima kasih sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik dengan alur cerita. Baiklah, saatnya kita akhiri kegiatan pasca observasi coaching ini. Semoga ada kesempatan di lain waktu. Terima kasih, selamat siang. Baik, selamat siang, Bu Sati. Sore, Pak Selamat Bapak. sore Bu Sati, bagaimana kabarnya? Sore, Pak. Alhamdulillah, saya baik sekali. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu. Sebelum kita melaksanakan coaching, sebagai observasi awal, saya akan bertanya beberapa pertanyaan kepada Ibu terlebih dahulu. Setelah itu, Oke. coach dan coachi akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah Ya, sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana cara Ibu memberikan pertanyaan berbobot? Dan bagaimana respon dari Kuci terhadap pertanyaan yang Ibu ajukan? Selain itu, Ibu jangan lupa menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu. baik, Kira-kira Bapak. kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan dalam sesi coaching ini, Bu? Baik, Pak. Terima kasih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam konflik ini yaitu present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, berarti ketiganya ya, Bu. Baik, Boleh. sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan untuk lebih spesifik, Bu? Oh iya, terima kasih Pak. Kompetensi yang akan saya kembangkan yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke. Kemudian indikator seperti apa yang Ibu Sati inginkan pada saat proses coaching berlangsung, Bu? Indikator yang saya inginkan itu saya ingin coaching menemukan solusi dan mendapatkan pencerahan untuk mengatasi masalahnya, Pak. Oke, mungkin sekian dulu yang saya tanyakan untuk sesi pra-observasi ini, Bu. Selanjutnya Ibu bisa melakukan coaching terhadap coachi setelah ini ya. Saya akan melakukan pengamatan sesuai rubrik nantinya. Ya, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Observasi. Selamat sore, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik, Bu Sati. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, saya pun baik, Bu. Sepertinya Ibu ingin menyampaikan sesuatu kepada saya ya? Iya, Bu. Nah, jadi saya ingin menceritakan mengenai permasalahan saya ketika di kelas, Bu. Oke. Saya akan mendengarkan dengan baik. Silakan Ibu sekarang bisa menceritakan permasalahan Ibu di kelas. Terima kasih, Bu Sati. Jadi, saya tadi pagi mengajar materi IPAS di kelas, Bu. Namun, saat saya menjelaskan, kok sepertinya siswa saya pasif atau kurang semangat dalam belajar ya, Bu. Baik, kira-kira harapan apa atau tujuan yang Ibu inginkan dengan dilaksanakan percakapan kolektif kita pada hari ini? Saya ingin siswa fokus dan antusias dalam pembelajaran saya, Bu. Oke, mengapa Ibu merasa siswa di kelas pasif atau kurang bersemangat? Iya, Bu. Saya masih melihat murid mengobrol sendiri saat saya menjelaskan. Kemudian, ketika saya mencoba bertanya kepada mereka tentang materi yang saya ajarkan, mereka tidak bisa menjawab. Oke, begitu ceritanya. By the way,
Apakah mungkin Ibu tahu mengapa murid-murid kurang fokus dan antusias dalam belajar? Iya, Bu. Kalau saya pikir, sepertinya ketika menjelaskan pelajaran IPAS, saya hanya menggunakan metode ceramah saja, Bu. Sedangkan media yang saya gunakan juga hanya buku paket saja. Nah, jika Ibu sudah tahu permasalahannya, mengapa murid kurang fokus dan antusias dalam pembelajaran? Kira-kira Ibu punya rencana apa nih? Nah, supaya permasalahan tersebut tidak terjadi, saya punya rencana untuk melaksanakan pembelajaran IPAS dengan menggunakan media konkret, Bu. Misalkan, murid-murid ketika dalam pembelajaran materi rangkaian listrik, saya ajak mereka untuk mempraktikannya, membuat rangkaian seri dan paralel. Kemudian, untuk lembar kerja siswa, mungkin saya bisa mengajak mereka bermain Kahoot di lab komputer. Murid pasti sangat senang. Wah, bagus sekali idenya. Kira-kira dalam menerapkan rencana itu, apakah ada kendalanya? Em, Sepertinya saya harus mengajak siswa untuk membawa alat dan bahannya untuk praktik rangkaian listrik dari rumah. Jadi nanti saya akan berkomunikasi dengan orang tua supaya bisa membantu anak-anak untuk mempersiapkan alat dan bahan. Oh ya, Bu, saya juga setuju. Memang harus dipersiapkan secara matang. Lalu, apakah Ibu membutuhkan rekan kolaborasi untuk mensukseskan rencana pembelajaran Ibu? Bisa, Bu. Mungkin nanti saya akan berkolaborasi dengan kelas paralel satunya karena asik juga melaksanakan kolaborasi dalam pembelajaran. Selama ini saya jarang melakukannya. Wah, pasti sangat menarik. Lalu, menurut Ibu, rencana tersebut akan terlaksana kapan? Em, Sesegera mungkin. Semoga dalam minggu ini sudah terlaksana, Bu. Saya sudah tidak sabar untuk mencobanya. Bagus sekali. Semoga rencana itu dapat terrealisasi dengan baik, ya. Saya ingin mendengar hasil sesegera mungkin. Dari percakapan tadi, komitmen apa dan perihal apa yang Ibu dapatkan? Saya berkomitmen untuk memberikan pembelajaran yang menarik bagi siswa saya, Bu. Baik, Bu. Sepertinya waktu kita sudah cukup. Dari perbincangan kita sore ini, apa yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah, berkat sesi coaching hari ini, permasalahan saya dapat terpecahkan. Dan saya mendapat ide-ide baru untuk menerapkan pembelajaran yang interaktif yang sangat saya butuhkan. Baik, Bu. Sangat bagus Dan sekali. saya, ya, Mungkin cukup perbincangan kita em, sore ini. Semoga terima rencananya kasih atas, dapat terlaksana ya, dengan baik. baik. Terima kasih atas waktunya ya, Bu. Sama-sama. Pasca observasi. Oke, bagaimana Bu Sati tadi proses coachingnya? Apakah terlaksana dengan baik? Alhamdulillah, Kak. Jadi proses coachingnya berjalan dengan baik dan lancar. Baik Bu Sati, setelah proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Bagaimana terkait indikator yang ingin Ibu capai tadi, Bu? Alhamdulillah, saya sudah menerapkan alutsista dalam percakapan coaching, Pak. Tadi saya sudah menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, menanyakan rencana aksi, kemudian menanyakan tanggung jawab terhadap rencana aksi. Dan saya juga sudah menggali potensi dari coach untuk mencari solusinya, Pak. Ya, benar sekali, Bu. Berdasarkan pengamatan saya, Ibu tadi sudah menerapkan alur Tirta dengan baik. Di antaranya tadi ada menanyakan tujuan, melakukan identifikasi,
menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab. Selain itu, Ibu juga sudah dapat menggali potensi dari Koci untuk mencari solusi. Tadi juga saya melihat Ibu sudah sangat fokus, artinya sudah presence. Ibu tadi juga sudah aktif mendengarkan pada saat Koci bercerita mengenai permasalahannya. Pertanyaan yang Ibu ajukan juga sudah berbobot, sudah sangat baik, Bu. Apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi, semoga kedepannya semakin hebat dalam proses coaching. Kemudian untuk kedepannya nih, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Terima kasih Pak. Bismillah, semoga nanti ke depannya saya bisa semakin hebat dalam proses coaching. Nah, kompetensi ke depannya saya ingin sekali mendalami dan memahami alur cerita saat proses coaching, Pak. Oke, jadi Ibu ingin mendalami dan memahami alur tirta ya. Semangat untuk Bu Sati terus belajar dan berlatih. Terima kasih sudah melaksanakan proses coaching. Saya akhiri kegiatan pasca observasi coaching ini, Bu Sati. Semoga kita bisa bertemu dan berkolaborasi bersama lagi. Terima kasih Bu, selamat sore. Terima kasih kembali Pak. Selamat sore. Pra observasi. Selamat siang Pak Adi. Bagaimana kabarnya? Sehat? Oke, selamat siang Bu Afrina. Alhamdulillah Bu, kabar hari ini sangat sehat. Bagaimana dengan Ibu Afrina? Alhamdulillah saya baik Pak. Sehat dan semangat. Nah, baiklah. Sebelum kita melaksanakan coaching sebagai observasi awal, saya akan memberikan pertanyaan pada Bapak Adi. Selain itu, coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian, sesuai dengan alur delta atau belum. Bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot dan bagaimana respon coachee terhadap pertanyaan yang Bapak ajukan. Jangan lupa dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan kompetensi pertama, apa yang akan Bapak Adi kembangkan dalam sesi coaching hari ini? Untuk sesi coaching hari ini, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama presence, kemudian mendengarkan aktif Bu, kemudian saya ingin terkait dengan belajar memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik, sekarang pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan dikembangkan lebih spesifik? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara lebih spesifik yaitu terkait dengan memberikan pertanyaan berbobot untuk mengidentifikasi dan menggali potensi dari coach, Bu. Indikator yang bagaimana yang ingin diinginkan pada proses coaching hari ini? Indikator tujuan yang saya ingin capai adalah saya dapat menggali potensi coach sehingga coach menemukan solusi dan langkah dalam mengatasi masalah yang dihadapi, Bu. Baik Pak Adi, demikian untuk sesi pra-observasi kali ini. Silahkan melakukan coaching terhadap coachee setelah sesi ini. Terima kasih Bu. Setelah ini kita bertemu lagi ya Bu untuk berbincang-bincang lagi. Baik Pak Adi. Silakan Pak Adi. Observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sati. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Selamat siang Pak. Alhamdulillah saya baik. Bapak gimana? Alhamdulillah, kabar saya hari ini juga sehat. Sepertinya Ibu mau menyampaikan sesuatu ya kepada saya hari ini. Betul Pak, saya mau menyampaikan mengenai permasalahan saya di sekolah.
Oke, baik Bu, kita memiliki waktu kurang lebih 15 menit. Silahkan Ibu untuk menceritakan permasalahan Ibu. Gini loh Pak, saya tuh melihat bahwa di sekolah saya itu budaya positif kok kurang diterapkan dengan maksimal ya Pak ya. Oh, seperti itu ya Bu. Oke. Kira-kira mengapa Ibu merasa penerapan budaya positif di sekolah kok kurang maksimal? Kenapa Bu? Iya Pak, saya itu masih melihat beberapa murid tidak membuang sampah pada tempatnya. Padahal di setiap kelas sudah ada tempat sampah. Bahkan ketika sampah tercecer pun mereka enggan untuk memungut sampah tersebut. Selain itu, mereka juga enggan bertegur sapa dengan guru. Alasan mereka, guru tersebut tidak mengajar mereka di kelas. Oh, jadi Ibu merasa bahwa hal tersebut masih sering terjadi di sekolah Ibu. Mungkin Ibu tahu mengapa murid-murid kurang disiplin dalam menerapkan budaya positif di sekolah? Iya, Pak, sering banget terjadi. Mungkin karena kurang pembiasaan ya, Pak ya. Ketika saya bertanya kepada guru lain pun, seperti guru BK, wali kelas, ataupun rekan kerja bersama saya, mereka semua juga menilai seperti itu. Nah, jika Ibu sudah tahu permasalahannya, mengapa murid kurang menyadari pentingnya penerapan budaya positif, kira-kira nih Ibu punya rencana apa? Supaya permasalahan tersebut tidak terjadi lagi, saya punya rencana untuk menyampaikan ke bagian kesiswaan agar melakukan pembiasaan OSIS agar beliau menyampaikan atau mensosialisasikan pentingnya penerapan budaya positif di sekolah yang sudah dibuat. Selain itu, supaya disosialisasikan juga saat upacara bendera setiap Senin. Juga saya kira keteladanan Bapak atau Ibu guru semua berperan penting dalam menerapkan budaya positif yang kita sepakat. Wah, bagus sekali idenya, Bu. Menurut Ibu, rencana tersebut akan dilaksanakan kapan nih? Segera mungkin Pak, semoga dalam minggu ini sudah terlaksana dan sudah ada program sekolah tentang penerapan budaya positif dengan melibatkan seluruh warga sekolah, terutama keteladanan Bapak dan Ibu guru. Bagus sekali, Bu Sati. Semoga rencana Ibu dapat segera terrealisasi. Saya ingin melihat hasilnya sesegera mungkin nih. Dari rencana Ibu, kira-kira komitmen apa yang Ibu dapatkan? Saya berkomitmen untuk memberikan keteladanan penerapan budaya positif bersama Pak dengan warga sekolah. Baik, Bu. Sepertinya waktu kita sudah cukup dari perbincangan kita sore ini. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Saya merasa lega Pak setelah menceritakan masalah saya yang saya hadapi dan saya juga menemukan solusi dari permasalahan saya. Selain itu, saya jadi merasa perlu untuk memperhatikan murid dalam menerapkan budaya positif. Baik, Bu. Sangat bagus sekali. Mungkin cukup perbincangan kita sore ini. Semoga rencana Bu Sati nantinya dapat terlaksana dengan baik ya. Oke, terima kasih Pak Adi atas waktunya. Waktu sudah diluangkan buat saya. Selamat Sama-sama. sore. Pasca observasi. Baik, Pak Adi. Bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancar, Bu Afrina. Baik, Pak Adi. Setelah proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Bagaimana terkait indikator yang Pak Adi capai? Di sini saat tadi berdasarkan proses coaching, saya sudah menerapkan alur Tirta, Bu. Saya sudah menanyakan tujuan
kemudian melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, dan tanggung jawab Koci terhadap rencana aksi. Saya juga sudah dapat menggali potensi diri dari Koci untuk mencari solusinya, Bu. Luar biasa sekali Pak Adi. Tadi sudah menerapkan alur Tirta, menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, menanyakan rencana aksi, dan menanyakan tanggung jawab terhadap rencana aksi. Saya juga sudah dapat menggali, tadi ya Pak Adi sudah dapat menggali potensi dari Koci untuk mencari solusi dari permasalahannya. Tadi saya juga melihat Pak Adi sudah fokus, artinya sudah present. Tadi Pak Adi juga sudah aktif mendengarkan pada saat Koci bercerita mengenai permasalahannya. Pertanyaan yang Pak Adi berikan juga sudah berbobot, sudah luar biasa sekali. Apa yang sudah Pak Adi lakukan dalam proses coaching. Nah, semoga ke depannya semakin sukses dalam proses coaching. Baik Pak Adi, untuk ke depannya, kompetensi apa yang ingin Pak Adi kembangkan lagi? Kedepannya saya ingin mendalami dan memahami alur Tirta lagi, Bu, saat proses coaching supaya hasilnya mungkin nanti lebih bisa maksimal, Bu. Jadi Pak Adi ingin mendalami dan memahami alur Tirta saat proses coaching. Semoga nanti lebih baik lagi dalam proses coaching. Pak Adi, terima kasih sudah melaksanakan proses coaching, sudah sangat baik dan sesuai dengan alur Tirta. Sepertinya waktu kita cukup sampai di sini ya Pak Adi, dan kita akhiri kegiatan pasca observasi coaching ini. Semoga ada kesempatan di lain waktu. Terima kasih Pak Adi. Selamat Selamat sore, sore. Bu Afrina. Terima kasih. Sama-sama Pak Adi.